Ya, saatnya kita lanjutkan dialog. Mas Reza melihatnya bagaimana nih? Kalau misalnya tadi dari Bang Hensat kan bilang ya udahlah mungkin saja bisa terjadi kalau nasibnya nih kan saat ini lagi sama gitu. Nah, ini memungkinkan tidak posisinya seperti itu? Atau memang tetap kekeh aja gitu nggak akan bisa bersatu karena budaya yang berbeda? Ya, politik dinamis ya. Ya. Politik dinamis. Tergantung lobby-lobbynya juga kali ya, Mas. Iya, betul. Cuman kan partai-partai pengusung itu kan juga pasti akan berhitung ya. Akan berhitung bahwa apakah nanti kalaupun mereka menang kemudian berjalan pemerintahannya itu akan harmonis. Ini kan dua-duanya sama-sama nggak ada yang mau jadi buntut naga nih, semuanya pada mau jadi kepala naga semua nih modelnya kan gitu. Jadi itu juga pasti akan jadi diperhitungkan oleh partai-partai politik yang akan mendukung gitu ya. Nah kemudian ya itu lagi-lagi karena berjalannya pemerintahannya itu nanti karena ya itu lagi-lagi beda paradigma berpikir ya. Basis pemilihnya juga berbeda jauh begitu? Kalau basis pemilih justru bagus kalau mereka bisa gabung. Basis pemilihnya kan berbeda sama sekali. Iya. Apalagi kalau dianggap misalnya ada residu 2017. Jadi saling melengkapi begitu semakin itu kan banyak. bisa saling nutupin gitu. Cuma tapi kalau persoalannya bukan itu. Dua sosok, dua karakter kepemimpinan yang berbeda begitu ya pada masanya. Ini akan jadi matahari kembar nggak sih dua-duanya dominan? Ya justru itu kan dua-duanya dominan. Cuma saya kalau untuk itu sih saya percaya sama Pak Ahok itu bisa menyeimbangkan diri karena waktu 2012 pun dia kan juga wagub sebetulnya, bukan gub gitu ya. Dia bisa menyeimbangkan itu karena dia di politik kan juga bukan baru ya, udah lama banget dan dia pasti bisa nyusahin diri. Tapi persoalan bukan di situ sebetulnya menurut saya. Jadi itu lagi-lagi bahwa tergantung nanti bagaimana partai-partai melihat ini karena kan ketika dia memutuskan untuk koalisi mendukung pasangan itu kan bicaranya bukan hanya sampai di situ tapi juga kan berjalannya pemerintahan nanti ke depan bagaimana gitu. Jadi hal itu pasti akan dipertimbangkan. Kalau Bang Hensat melihatnya dengan dua sosok ini begitu, apakah ceruk pemilih justru nantinya kalau mereka akan berduet justru semakin bagus ke depannya dalam arti tidak ada yang berani nih melawan pasangan duet ini nantinya dengan sosok yang begitu kuat? Enggak, kalau menurut saya sih selalu akan seru aja di Jakarta ya. Waktu sebelum eranya Pak Jokowi menang kan juga itu ada 5 kandidat kalau saya tidak salah dan itu seru-seru aja. Dan di Jakarta tuh kita tidak bisa bilang seseorang ketokohannya lebih kecil atau lebih rendah daripada yang lain. Karena paparan medianya sama, jadi bisa saja kemudian besar bersama. Nah, kalau kemudian hanya ada 2 pasang calon misalnya penguasa versus incumbent quote and quote ya. Itu seru juga dan Mas Anies kalau memang ingin maju yang pertama harus menjawab keresahan dan kerisauan para pendukungnya dulu. Jadi dia mesti kulon-nuon tuh, dia nggak bisa langsung loh. Dia punya 24% nih, jadi dia mesti menghormati pemilihnya. Lah ini mohon maaf ya, saya mau maju Jakarta nih gitu. Jangan sampai pemilihnya malah marah terus akhirnya nggak kecewa ini gitu ya. sih kemarin cari waktu doang ya ngisi waktu gitu ya. Nah jadi harus ngomong juga. Nah kemudian wakilnya siapa? Menurut saya pasti akan dipertimbangkan beberapa nama itu. Ahok oke, dengan siapapun namanya oke. Hanya memang di dalam pilkada nanti fenomena pilpres itu pasti kental sekali. Jadi trauma demokrasi di pilpres itu akan masuk ke pilkada. Bahkan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan curhat ya kan, yang mahal, berantakan, kemudian apa namanya melelahkan ya gitu, itu curhat dan itu menurut saya perlu juga digarisbawahi. Dan kemudian pilkada nanti juga ada ganjalan tokoh-tokoh yang sudah masuk ke DPR itu sangat mungkin enggan atau takut masuk lagi ke dalam perhelatan pilkada karena harus mundur dari DPR-nya gitu ya, padahal baru dilantik 1 bulan kalau saya tidak salah, 1 bulan atau 2 bulan. Nah tapi kemudian jadi akan semakin minim dong nama-nama yang mungkin melenggang di pilkada. Nah ini ada 2 keuntungannya, tapi ada juga kerugiannya. Kerugiannya mungkin kita akan menemukan banyak sekali kota kosong ya dalam pilkada nanti karena ketakutan itu untuk masuk. Kalau Jakarta sih saya nggak yakin ada kota kosong. Nah kemudian masih cukup menarik ya. Masih menarik. Seksi ya, masih menarik ya. Tapi gara-gara banyak kota kosong atau banyak tokoh yang memang sudah masuk ke DPR kemudian enggan untuk maju berkontestasi, jadi nama-nama alternatif tuh mulai muncul tuh. Ahmad Ali di Sulawesi, ada Heri Wibowo di Klaten, ada Pak Lutfi di Jawa Tengah, ada Untoro di Bantul. Jadi macam-macam nama-nama yang kemudian muncul aja gitu dari masyarakat yang kemarin di dalam pileg tuh nggak ada. Jadi akan menarik sekali. Nah balik lagi ke Jakarta,
apakah nama-nama ini sudah pasti? Belum tentu juga. Waktu itu kita pernah mendapatkan pasangan Sandiaga Uno, Mardhani Alisera. Tapi kemudian di ujung-ujung jadi Anies Sandi gitu kan. Dan terus kemudian nggak ada waktu itu nama AHY dan Silvi ya, tiba-tiba muncul juga AHY dan Silvi. Kalau kali ini sebenarnya melihat kan oke lah, mungkin Anies masih punya pamor, begitu juga Ahok masih ada militansi pemilihnya begitu ya. Cuma kan tetap tiket dari partai politik. Apakah partai politik ini masih cukup menarik menggait kedua nama ini gitu? Nah itu juga sampai hari ini menurut saya misteri juga tuh, karena baik Nasdem, PKS dan PKB sama-sama menahan diri untuk menyebut Anies. Hanya Nasdem saja yang kemudian beberapa kali PKS menyebut kayaknya nampaknya lebih tertarik untuk membesarkan internalnya. Untuk membesarkan internalnya. Sementara PKB juga wait and see juga. Karena mungkin ya menurut saya ini PKB tujuannya sudah terpenuhi nih. Caimin masuk ke kertas suara, namanya juga melonjak jauh kan. Apakah akan mempertaruhkan lagi di Pilkada Jakarta? Saya nggak tahu juga apakah kemudian dia akan mengusung atau mendukung. Yang jelas di Jakarta kelihatannya nggak ada sejarahnya PKB tuh ngusung, dia biasanya ngedukung tuh. Jadi ini juga pekerjaan rumah juga buat Mas Anies kan, tuh. Begini, parpol kan sebenarnya juga cair juga, Bang Hensat. Jadi apa sih yang membuat akhirnya tiba-tiba yang tadinya ya udahlah kayaknya nggak akan mengusung gitu, tapi tiba-tiba mengusung? Ada pertimbangan-pertimbangan apa? Atau jangan-jangan ada lobby-lobby di belakang layar yang secara khusus? Pastinya gitu? Pertimbangan untuk menang ya. Nah ini tadi kan saya bicara nasib yang akan mempertemukan gitu. Kalau kemudian PKS dan PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintahan, itu kan juga bisa terjadi komunikasi-komunikasi yang bagus juga untuk mempertemukan kandidat-kandidat dalam sebuah pertarungan pilkada ya. Kalau kita sebut di Jakarta, tadi sudah disebut 4 nama PKS itu. Nah, sementara PDI Perjuangan juga punya nama-nama sendiri, nama calonnya. Sementara apakah akan keluar nama Anies? Sampai hari ini baik PKS maupun PDI Perjuangan nggak keluar nama Anies gitu ya. Tapi kan di PDI Perjuangan sendiri kelihatannya ya sulit juga menemukan calon baru. Misalnya apakah Arsyad Rashid akan didorong, kemudian apakah Mahfud MD juga akan didorong ke Jakarta gitu ya. Baru kemudian ada Mas Anies Baswedan. Tapi memang Jakarta ini seksi untuk levelan para calon presiden gitu. Jadi kalau kemudian Anies kemudian maju atau Pak Mahfud maju atau tiba-tiba Caimin pengen maju juga, saya nggak kaget karena ini adalah daerah khusus Jakarta yang akan aglomerasinya akan lebih besar dari sekedar Jakarta. Saya mau ke Bang Andreas, terakhir Bang Andreas, kalau Ahok ya kader PDIP begitu ya, tidak usah dipertanyakan. Tapi kalau Anies ini merepresentasikan nggak sih PDI Perjuangan yang sebenarnya kalau ngeliat program-programnya Anies ini kan juga jauh berbeda begitu? Ya kita tahu kan kemarin Pak Anies maju dari sebagai partisan, tapi kan dia didukung oleh partai yang lain gitu. Jadi ya saya kira ya kita semua tahu Pak Anies bukan representasi dari secara politik ya, bukan representasi dari PDI Perjuangan. Nah tapi ya kan saya kira di DKI tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri gitu, dalam arti ya PDI Perjuangan pun tidak, ya semua partai tidak bisa mencalonkan sendiri. Artinya di sini memang ya tadi juga teman-teman sudah menyinggung itu bahwa harus ada pembicaraan antara partai gitu, dalam arti bahwa kerjasama antar partai untuk mengusung calon-calon, saya kira akan bergulir di dalam waktu-waktu ke depan gitu, sehingga dengan demikian wacana-wacana itu bisa tercapai gitu. Dalam arti kan kita sekarang kan kita bicara figur gitu. Nah figur ini tentu harus memperoleh dukungan politik gitu. Figur-figur ini secara sosial, modal sosial, mereka sudah mempunyai modal sosial yang cukup gitu. Tapi ya mereka tentu perlu dukungan atau modal politik untuk dapat dukungan dari partai dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan proses pencalonan nanti gitu. Saya kira proses inilah yang dalam waktu ke depan akan berjalan gitu, sehingga dengan demikian bisa terwujud wacana-wacana tersebut. Apakah mungkin atau tidak ya kita lihat nanti gitu.
Ya, modal besar ya dari partai politik. Terima kasih Bang Andreas, kita masih akan terus nantikan ya kira-kira siapa yang akan disampaikan nama itu keluar, akan siapa yang diajukan. Terima kasih juga Mas Terima Reza, kasih banyak, juga Bapak. Mbak Sehat Eni Satrio, selalu. terima kasih. Kita akan bahas di lain waktu lagi nanti ya.